politik nasional kita, khususnya tentang Bapak Anies Baswedan. Begitu tingginya animo masyarakat tentang pencalonan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi ada di tengah-tengah isu besar bahwa akan terjadi sebuah polarisasi. Tapi saya rasa polarisasi itu adalah yang dibuat-buat dan diciptakan, bahwa Anies tidak akan dapat tiket capres, ada masyarakat yang bertaruh karena tidak dapat dukungan Jokowi. Saya rasa itu di luar akal sehat. Pencalonan presiden berikutnya tidak perlu ada dukungan Jokowi karena Jokowi tidak incumbent lagi. Maka saya harapkan kepada umat Islam, hal-hal yang begitu jangan termakan isu. Seorang Muslim memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia karena kita melihat dari akhlaknya, dari tutur katanya, dari narasi-narasi dia buat tidak pernah menimbulkan sebuah fitnah. Maka itu kita berkewajiban selaku mayoritas untuk memenangkan Bapak Haji Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, ada isu-isu lagi bahwa untuk memojokkan Pak Anies Baswedan supaya tidak disenangi masyarakat adalah politik identitas. Saya rasa politik identitas itu di mana saja pun akan terjadi. Di Amerika Serikat pun pencalonan Barack Obama sebagai Presiden 2008 itu diisukan Barack Obama itu adalah seorang Muslim. Rakyat Amerika Serikat mempertanyakan kepada Partai Demokrat apakah agama daripada Barack Obama, karena Barack Obama itu adalah seorang bapaknya adalah dari Kenya, seorang Muslim, maka diberi nama adalah Barack Hussein Obama. Dengan nama itu masyarakat Amerika Serikat berasumsi bahwa Barack Obama itu adalah seorang Muslim. Maka dinyatakan pada waktu itu Barack Obama itu adalah seorang Kristen. Maka pada kesimpulannya rakyat Amerika menerima sebagai pencalon dari Partai Demokrat, yaitu adalah Barack Hussein Obama. Alhamdulillah mereka terpilih 2 periode. Apalagi Indonesia ini sebagai mayoritas umat Islam, tentu yang diinginkan orang umat Islam itu sendiri adalah orang yang Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjaga moralitas, yang menjaga sifat-sifat kebohongan. Karena sifat-sifat kebohongan itu adalah alamat munafik. Munafik itu adalah sanksinya adalah besar, sanksinya adalah neraka. Maka perlu seorang pemimpin itu perlu kejujuran yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya yakin dan percaya beliau terpilih sebagai presiden, Indonesia akan aman, damai, modern, dan tentram, adil dan makmur. Satu-satunya Anieslah akan bisa menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum akan tegak, tidak tajam ke bawah, tidak tumpul ke atas, tapi insya Allah sejajar siapapun hukum tetap berjalan. Itulah barangkali saya menghimbau kepada umat Islam Indonesia, jangan termakan isu-isu yang negatif terhadap Pak Anies Baswedan. Ada juga sekarang berkembang pada hari ini bahwa Anies adalah lebih jelek daripada Ahok. Ahok lebih baik daripada Anies. Itu kan luar biasa, fitnah luar biasa. Rakyat DKI sudah melihat barangkali 5 tahun terakhir ini tentang kinerja dari Pak Anies Baswedan. Apa yang dikerjakan beliau, apakah beliau sekarang memecah belah bangsa, apakah beliau adalah intoleransi terhadap agama-agama lain. Beliau itu adalah merangkul seluruh umat beragama di Indonesia, khususnya di DKI. Sudah dilihatkan beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta. Maka itu barangkali
saya dorong, saya minta kepada partai politik bisa mengkonkretkan seperti Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan, 3 calon Ganjar dan Pak Adi Perkasa. Maka itu barangkali yang paling pas untuk Indonesia saat ini adalah Bapak Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Nasdem mencalonkan 3 nama, tetapi dari 3 nama itu semuanya 3 nama itu adalah baik, tapi dari 3 nama itu ada yang terbaik. Maka analisa akrab selaku saya ketua Dewan Pembina Akrab adalah yang terbaik adalah Anies Baswedan. Maka itu barangkali sudah pas lah kalau seandainya Nasdem menggandeng Demokrat melobi PKS untuk mencalonkan Pak Anies sebagai Presiden Republik Indonesia. Insya Allah yakin dan percaya kita Pak Anies akan didukung oleh seluruh umat Islam, karena di negeri ini adalah saham yang terbesar adalah umat Islam. Maka itu perlu diketahui. Mak dan saya juga menghimbau seluruh habaib, seluruh ulama, mari bergandeng tangan menangkan Pak Anies Baswedan. Insya Allah Indonesia akan berdatun tentu 2040. Inilah saya minta kepada seluruh kader-kader Islam, seluruh umat Islam, bagaimana kita berbondong-bondong nanti untuk memenangkan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau yang paling tepat barangkali sudah pas, sudah cocok, sudah serasi bahwa pendamping Pak Anies Baswedan kalau dalam pandangan saya hanya 2. Pertama adalah AHY Agus Harimurti Yudhoyono, kedua adalah Gatot Nurmantio, Jenderal Purnawirawan. Tentu tapi kembali kepada partai pendukung yang akan yang menentukannya. Tapi ini barangkali Pak Anies juga sudah pas lah kalau didampingi seorang energik seperti Pak AHY yang sangat potensi untuk bangsa dan negara. Kalau kita lihat bahwa Pak AHY ini adalah seorang anak muda bermoral tinggi, berakhlak baik, taat dan patuh kepada semua aturan-aturan yang ada, dan juga kalau kita lihat taat dan seorang anak yang soleh. Maka itu barangkali Indonesia ini perlu dipimpin adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengerti tentang peraturan, orang yang tidak mau bohong, yang tidak mau mengelabui rakyat. Seperti rezim-rezim yang sekarang ini sudah, kalau boleh saya katakan, sudah banyak rakyat tertipu dan teraniaya. Maaf, 800 orang meninggal dunia tanpa proses hukum di pemilu 2019. Ada apa? Maka itu perlu kita pertanyakan proses hukumnya bagaimana. Maka insya Allah kita menghimbau kepada KPU jaga independensinya, tidak mau dipengaruhi siapapun, bertarung secara fair, terbuka dan transparan. Siapa sebenarnya yang diminati oleh rakyat Indonesia untuk Presiden Republik Indonesia? Analisa saya, pertarungan 2024 ini akan sengit karena beberapa calon seperti Pak Anies, Ganjar, si Puan juga mau dicalonkan oleh PDIP, Erick Thohir juga akan calon, dan banyak lagi-lagi tokoh-tokoh masyarakat yang akan calon. Tetapi dalam analisa saya, dalam analisa akrab, insya Allah si Anies di dalam pertarungan yang begitu sengit, insya Allah keluar sebagai pemenang.
Itu dengan harapan akrab. Dengan akrab inilah kita, maka saya menghimbau di sini seluruh relawan-relawan yang ada di Indonesia ini, mari kita kepung Indonesia ini dengan relawan-relawan Anies Baswedan, sehingga nanti bisa memberikan motivasi, bisa memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Itulah tugas-tugas relawan. Jangan relawan itu hanya pakai baju kaos, teriak sana teriak sini, tapi bisa memainkan peran terhadap individu-individu yang lain, sehingga nanti relawan-relawan itu bisa mengerti, memahami tentang pola politik nasional kita. Inilah perlu kita berikan motivasi, pendidikan politik terhadap relawan-relawan yang ada. Insya Allah Indonesia akan bisa berjaya apabila relawan-relawan yang ada itu bisa memberikan masukan-masukan kepada masyarakat. Siapa itu Anies sebenarnya? Mengapa Anies harus kita pilih? Itu harus bisa diberikan kepada masyarakat itu, supaya masyarakat itu tahu dan benar, berjalan di atas rel kebenaran. Kalau analisa saya, Ganjar ada tenar di dalam negeri, tetapi tidak tenar di luar negeri. Anies memenuhi syarat, tenar di dalam negeri, tenar di dunia internasional. Bahkan Anies banyak mendapat penghargaan internasional. Seperti beliau pernah diundang Sekjen PBB, pernah diundang ke Inggris dalam rangka berbicara di forum-forum internasional. Itu adalah sebuah nilai tambah terhadap kandidat presiden. Boleh dikatakan Ganjar, tetapi juga kan hanya terganjal hal-hal. Apalagi Ganjar sekarang ini banyak diisukan, kalau kita buka, yang memakan uang korupsi KTP, walaupun belum ada buktinya. Ini sudah sebuah malapetaka juga bagi seorang calon. Jadi kebersihannya, klaim governance-nya masih dipertanyakan. Dengan ini pernyataan saya himbau seluruh relawan-relawan Anies Baswedan yang setelah mendeklarasikan sebagai calon presiden, mari kita bersatu, mari kita bergandeng tangan, ayo memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden Republik Indonesia. Mari kita tangkis isu-isu negatif pada beliau, sehingga beliau adalah harus kita bantu, harus kita tolong, dan insya Allah Indonesia ini akan maju, jaya, makmur, baldatun tibtanu berkapur, sehingga Indonesia akan tidak bisa dikuasai oleh asing dan asing.